Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ardiana Ayu Faradiba dari kelas PAI 5B ingin sedikit menjelaskan tentang review buku yang telah saya tulis di minggu kemarin. Saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Pertumbuhan berarti bertambah dan dalam timbangan. Bertambah dalam ukuran, berubah dalam bentuk, misalnya sel tubuh bertambah banyak atau sel tumbuh dalam ukuran. Mengukur pertumbuhan biasanya dilakukan dengan menimbang dan mengukur tubuh anak. Pertumbuhan mengarah kepada kuantitas atau jumlah. Melaksanakan pengukuran, pertumbuhan lebih mudah dibandingkan mengukur perkembangan baik sosial atau perkembangan kepribadian anak. Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya, sedangkan perkembangan mengarah kepada kualitas atau mutu. Yang berkembang adalah kepribadian dan jiwa nampak lebih matang. Yang pertama adalah periodisasi pertumbuhan pada anak-anak. Dalam rentan kehidupan terdapat beberapa tahap perkembangan. Menurut Konstam, tahap perkembangan kehidupan manusia dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama adalah umur 0 sampai 2. Itu biasanya periode vital atau menyusui. Yang kedua adalah umur 3 sampai 6, periode estetis atau masa pencoba dan masa bermain. Yang ketiga adalah umur 6 sampai 12 tahun, periode intelektual atau masa sekolah. Umur 12 sampai 21 tahun, periode sosial atau masa pemuda. Yang kelima adalah umur 21 tahun ke atas, periode dewasa atau masa kematangan fisik dan psikis seseorang. Yang kedua, agama pada masa anak-anak. Sebagaimana dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum umur 12 tahun. Jika mengikuti proses periodisasi yang dirumuskan oleh Elizabeth B. Harlock, dalam masa ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah 0 sampai 2 tahun atau masa vital. Yang kedua 2 sampai 6 tahun masa kanak-kanak. Yang ketiga 6 sampai 12 tahun masa sekolah. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada di dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalnya serta diragukan kebaikan niatnya. Menjelang usia 3 tahun, yaitu umur di mana hubungan dengan ibunya tidak lagi terbatas pada kebutuhan akan bantuan fisik, akan tetapi meningkat lagi pada hubungan emosi di mana ibu menjadi objek yang dicintai dan butuh akan kasih sayangnya. Bahkan mengandung rasa permusuhan bercampur bangga, butuh, takut, dan cinta padanya sekaligus. Menurut Zakia Darajat, sebelum usia 7 tahun, perasaan anak terhadap Tuhan pada dasarnya negatif. Ia berusaha menerima pemikiran tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan, sedang gambaran mereka tentang Tuhan sesuai dengan emosinya. Kepercayaan yang terus-menerus tentang Tuhan, tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tapi didorong oleh perasaan takut dan ingin rasa aman, kecuali jika orang tua anak mendidik anak supaya mengenal sifat Tuhan yang menyenangkan. Namun pada masa kedua atau 2 tahun ke atas, perasaan si anak terhadap Tuhan berganti positif, cinta dan hormat, dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan merasa aman. Yang ketiga, tahap perkembangan beragama pada anak. Yang pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tahap ini, anak yang berumur 3 sampai 6 tahun, konsep mengenali Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan Nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Yang kedua adalah the realistic stage, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Yang ketiga adalah the individual stage, tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi secara tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif, dipengaruhi sebagian kecil fantasi.
Yang kedua adalah konsep keutuhan yang lebih murni dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga, konsep keutuhan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dan menghayati ajaran agama. Berkaitan dengan masalah ini, Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian kepada manusia kepada Allah. Yang kedua adalah fase bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak, namun syarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti memperdengarkan adzan dan iqamah saat kelahiran anak, atau bisa didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah fase kanak-kanak. Masa ketiga tersebut merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Allah melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Yang keempat, masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Yang keempat, sifat keagamaan pada anak. Yang pertama ada unreflektif atau kurang mendalam atau tanpa kritik. Maksudnya, kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekedarnya saja. Yang kedua, egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak 3-7 tahun. Dalam hal ini berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu. Yang ketiga adalah antromorfis atau antromorfis ini sebagai konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalaman. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pernyataan anak mengenai bagaimana dan mengapa biasanya mencerminkan usaha untuk menghubungkan penjelasan religius yang bersifat abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada masa sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengerjakan amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengamalan mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Contohnya, diajarkan bacaan-bacaan sholat, diajarkan sholat-sholat pendek, seperti itu. Selanjutnya adalah imitatif. Tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dipengaruhi oleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting. Pendidikan sikap religius anak pada dasarnya tidak terbentuk pengajaran, akan tetapi berupa teladan. Yang keenam, rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak, berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak ini belum kritis dan kreatif, mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Yang kelima adalah materi pendidikan Islam untuk anak 0-6 tahun. Para orang tua dan pendidik harus menyadari bahwa pendidikan agama bukanlah sekedar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah. Pendidikan agama jauh lebih luas daripada itu, yakni meliputi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama, pembinaan sikap, mental, dan akhlak, jauh lebih penting daripada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum. Agar materi pendidikan agama yang diberikan oleh orang tua pendidik kepada anak berhasil guna dan berdaya guna, maka materi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi objektif menurut jenjang usia perkembangan anak. Dalam konteks ini, Zakiyah Sudrajat membagi 3 tingkat usia perkembangan jiwa anak pada anak-anak menjadi anak-anak pada tahun pertama 0-6, anak-anak pada usia sekolah 6-12 tahun, anak pada masa remaja pertama 13-16 tahun, masa remaja terakhir 17-21 tahun. Masing-masing anak perlu dididik dan diperlukan treatment sesuai dengan tingkat perkembangannya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk memudahkan para orang tua dan pendidik dalam memberikan materi agama pada anak.
Yang pertama adalah materi pendidikan agama untuk anak usia 0-2 tahun. Biasanya ini masa tumbuh, masa verbal, masa vital. Karena itu kondisi orang tua dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan kepribadian anak. Hal ini disebabkan pada tahun-tahun pertama dari pertumbuhan si anak belum mampu berpikir dan bendaharaan kata-kata yang mereka kuasai masih sangat terbatas. Dalam Islam juga proses pendidikan anak sepertinya sudah harus dimulai sejak dini. Mungkin karena sejak proses pemilihan jodoh, kemudian sebelum bayi dilahirkan atau pranata sampai saat kelahiran dan seterusnya. Pemilihan jodoh juga sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Karena proses pemilihan jodoh Islam menganjurkan agar pria atau wanita mencari jodoh dari kalangan orang-orang baik, terutama dalam hal konteks keberagamaannya. Yang kedua adalah menghiasi diri dengan amal ibadah. Itu menurut pribadinya masing-masing harus menghias, dari orang tuanya harus menghiasi diri dari amal ibadah. Yang ketiga adalah menyebarkan berita sukacita kelahiran anak. Yang keempat, memperdengarkan azan setelah anak lahir, biasanya harus diadani. Itulah salah satu bentuk pengenalan agama terhadap anak. Selanjutnya adalah mentahik, memberi nama dan mencukur rambut. Yang keenam, mengakikahkan anak. Rasul menganjurkan kepada orang tua untuk mengakikahkan anak. Akikah ini hukumnya sunnah yang dianjurkan. Hal ini sesuai dengan pendapat kebanyakan imam dan ahli fikih. Karena itu hendaklah orang tua melaksanakan sunnah ini jika memang memungkinkan demi menghidupkan sunnah Rasul. Yang ketujuh adalah membacakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selain semua orang yang telah dilakukan orang tua ketika menyambut anak yang baru lahir tersebut, tugas orang tua selanjutnya adalah memberikan materi pendidikan agama. Ulwan mengatakan adalah memberikan petunjuk tentang pendidikan agama kepada anak-anak. Anak-anak menghayati Tuhan lebih dari sebagai pemuas keinginan kepada Tuhan, maka ia akan meminta yang memuaskan biologisnya bersifat konkret. Yang pertama adalah mengajarkan doa-doa pendek kepada anak. Yang ke-9 adalah menyusui anak sampai usia 2 tahun. Seperti itu contohnya. Materi pendidikan Islam untuk anak usia 2-6 tahun. Yang pertama adalah menumbuhkan minat beragama. Yang kedua, memperkenalkan nilai-nilai ibadah. Yang ketiga, meneladankan akhlak dan al-karimah. Yang keempat, menstimulasi kreativitas anak. Contohnya menstimulasi kreativitas anak, contohnya mencoba melatih anak untuk menghafalkan doa-doa pendek atau setoran hafalan, seperti itu. Yang ketiga adalah materi pendidikan agama untuk anak usia 6-12 tahun. Pengenalan Allah dengan cara sederhana. Mendidik ibadah dari usia 7 tahun. Mulai usia SD itu SDMI. Mengajarkan akhlak mulia pasti. Akhlak mulia itu berbentuk sholat, hafalan-hafalan, sholat, bagaimana tata cara sholat, hal-hal yang wajib dulu. Baru kalau sudah mengerti, paham lagi, diberi sunah-sunahnya. Sekian presentasi dari saya, penjelasan materi yang saya tulis di review buku kemarin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.